touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Masih di Intermezzo. Gak bikin kepo. Nah, Nana dan Mbak Lizzy serta Bang MK dan juga pemirsa, sebelum kita lanjut ke prostitusi anak, ini ada informasi bahwa di daerah Tol Kebonjeruk ada reklame roboh. Dan ini tentunya sangat penting sekali untuk para pengguna jalan yang mengarah ke Tangerang melalui Tol Kebonjeruk. Nah, ini mungkin saya juga punya foto-fotonya, nanti kita tunjukkan. Kita mau lihat dulu informasinya. Pada pukul 9:56 tadi, sebuah papan penunjuk jalan di Tol Kebonjeruk arah Tangerang roboh beberapa waktu lalu. Penyebab robohnya papan tersebut akibat ditabrak truk. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya, akibat papan tersebut melintang di tengah jalan tol dan menutup jalan. Oke, nah kejadian tersebut pemirsa terjadi di kilometer 6.700 menuju Tangerang dan lalu lintas sontak terhenti pastinya dan mengakibatkan kemacetan ya. Dan hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Dan kejadian ini juga sedang ditangani oleh petugas. Oke, ini gambarnya untuk di Tol Kebonjeruk mengarah ke Tangerang. Sekali lagi, jadi untuk Anda yang ingin pergi ke arah Tangerang, disarankan untuk mencari jalur alternatif, jangan melalui Tol Kebonjeruk. Betul. Oke, ini dia. Iya. Bahaya banget. Ya, kita kembali lagi berbicara tentang prostitusi anak, terutama prostitusi gay, begitu Nana ya? Tadi sebelum jeda iklan saya juga sempat bertanya dengan Bang MK, dari riset ada 30% prostitusi anak di bawah umur. Rata-rata media apa yang mereka lakukan? Apakah face to face ataukah media online juga pada akhirnya? Tipikalnya beda-beda kali ya, kota besar, terus kota setengah besar, terus mendekati kawasan kota coret lah kira-kira gitu, beda-beda gitu. Misalnya Puncak kan menjadi perhatian khusus buat saya karena coba kita tengok ke belakang, beberapa kasus terlalu menarik di daerah Puncak. Betul. Satu, dulu pernah ngetop dengan prostitusi yang terlokalisasi, namanya Gang Semen. Jadi sudah berlangsung puluhan tahun di sana. Jadi bagaimana kemudian polarisasi prostitusi terjadi di sana, itu kelas bawah sebenarnya di sana. Kemudian kelas menengahnya diwakili oleh karena di sana adalah banyak villa-villa dan kawasannya dingin, kemudian banyak yang berdagangkan pila. Pila ya. Itu juga ya. sekaligus dengan paket nafas hidupnya, paket nafas hidup. Karena itu mewakili beberapa paling tidak kelas menengahnya. Dan di sana juga untuk kalangan yang atasnya kemudian sering kerap kali terjadi karena itu kan hotel banyak, jadi orang bikin party-party yang seru-seru juga di sana terjadi gitu. Hal lain adalah bagaimana kemudian di sana itu misalnya kasus lain yang muncul adalah nikah kontrak banyak. Nikah kontrak, ada juga kasus kemudian ada ladang yang dulu jadi bahan narkoba, yang daun-daunan itu. Betul. Dulu ada di sana juga. Kemudian terakhir muncullah sekarang ini prostitusi gay di bawah umur. Betul. Yang notabene emang germoknya kan memang salah satunya dulu pernah ketangkap sebenarnya pada persoalan yang sama gitu. Betul. Jadi kalau diakumulasi sebagai satu problem sosial gitu, Puncak kayak lengkap sih gitu, sebagai satu potret gitu. Nah, soal teknologi yang dipakai gitu, modus operandi dalam hal ini misalnya macam kan ketahuan masih pakai Facebook misalnya di jaring sosial gitu. Sekecil Puncak menurut saya itu kan potret kalau sekecil Puncak aja sudah sedemikian ribetnya gitu. Gimana Jakarta, gimana Surabaya. Betul. Tadi yang harus pahamin adalah itu. Kenapa karena Puncak mungkin secara pemetaan wilayah kan lebih kecil. Jadi gampang diendus. Betul. Dan secara teknologi masih dalam tanda kutip agak gampang dilacak gitu. Lagi-lagi teknologi dan juga Facebook, bagaimana cara orang itu melakukan prostitusi, begitu ya Mbak Ika. Kalau menurut Mbak Lizzy, apakah pembatasan gadget terhadap anak-anak ini memang harus dilakukan untuk menghindari adanya prostitusi online? Sesungguhnya kan sudah dikatakan, Facebook bilang boleh anak-anak 13 tahun. Jadi kalau kita masih lihat ada anak-anak berkeliaran udah punya akun Facebook sendiri, itu udah salah. Ya kan, memang akun sosial media itu di mana-mana basically itu dikasih batasan usia. Saya nggak gitu peduli sama yang dikatakan bahwa tapi anak-anak semua temennya.
ada bahaya yang mengintai. Tapi saya tipe artinya bahwa anak-anak jangan sampai nggak diperkenalkan gadget. Orang tua biasanya kasih gadget ke anak tapi nggak tahu pro dan kontranya. Dia nggak tahu ada aturan main. Yang penting dikasih gadget ke anak biar anak tuh diem dan happy. Iya, Oke. banyak sekali bawa gadget diasosiasikan dengan masalah hal-hal negatif dan pornografi. Menurut saya jangan salahin gadgetnya, salahin ada aturan main nggak sih di rumah? Gitu ya nggak? Oke, dan ini dia bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Pemirsa, kita lihat sama-sama dari mulai awalnya main mata. Main mata ya. Kemudian selanjutnya setelah main mata, apalagi yang dimainkan? Ini dia. Mulai dari main mata, kemudian mulai kata-kata nakal atau humor porno. Ya, selanjutnya dari humor porno beralih lagi jadi colek-colekan. Udah colek-colekan di daerah tertentu ya. Itu dia, colek-colekan di daerah tertentu. Ini dia. Dan selanjutnya udah berani colek-colekan sentuhan dengan paksa. Oh, maksa selanjutnya. Ini yang disebut dengan namanya pemerkosaan. Iya, ini pelecehan. betul. Ini pelecehan disentuhan dengan paksa, betul. Bukan prostitusi loh ya. Betul. Selanjutnya ada lagi perubahan emosi korban. Pelecehan seksual, pertama murung, kemudian dia sedih, yang ketiga menutup diri, dan sebetulnya masih banyak lagi gitu ya. Tapi ini perlu dilihat loh, saya setuju sama Mas MK bahwa ini tuh adalah karakter bukan prostitusi, ini karakter pelecehan. Ini karakter dengan pelecehan. paksa. Prostitusi nggak mungkin murung. Atau Jadi sedih. berbeda Awal-awal begitu ya? mungkin dia agak shock pertama. Prostitusi beda sendiri, punya karakteristik dong. sendiri. Nah, kalau prostitusi Apa itu dia? Tergantung yang kemana nih, keceburnya karena apa. Kalau ada yang kemudian memang dalam beberapa kasus yang saya temuin, misalnya kalau dia tatarannya sudah masuk lifestyle gitu, emang dia emang fun dengan profesinya, ya asik-asik aja. Senyum-senyum Tapi aja kalau kemudian gitu ya. korbannya di bawah umur, bisa jadi memang partnya bisa dinilai dari tadi gitu, yang di bawah umur tadi. Bahkan sampai paling ekstrim bunuh diri kan gitu. Iya, bisa sampai kayak gitu. Kalau saya melihatnya adalah untuk ini dibedakan prostitusi anak di bawah umur sama setelah 18 tahun. Kalau di bawah umur apalagi tadi 13 tahun, ini mucikarinya pendekatannya nggak bisa kayak macam mungkin yang dewasa yang sudah bisa memilih begitu ya nggak. Mucikari ini biasanya pendekatannya ini secara psikologi. Dia biasanya milih korban, nggak mungkin korban yang pinter gitu sosial. Dia bisa selalu cari satu. Kan kalau tidak salah satu mucikarinya kan memang dia jago dalam penyuluhan kan. Jago dalam penyuluhan tuh. Jadi dia ngerti psikologi anak-anak remaja. Dia tahu bagaimana harus masuk ke dalam pikiran dan yang anak-anak dipilih gitu itu biasanya ya. anak-anak yang self esteem atau nilai dirinya rendah, bermasalah di sekolah, bapaknya nggak pernah pulang, selalu dia udah tahu nih, yang kayak gini-gini dia udah tahu nih anak-anak yang bermasalah dan gimana cara ngedeketinnya, nggak selalu harus mucikarinya. Kenapa? Temennya, makanya jaringannya juga jadi besar. Jadi bisa kadang-kadang mucikari ini punya. Nah, punya cara begitu ya, Mbak Lizia? Punya cara dan punya psychological bonding. Nah, ketika psikologi ini punya cara dan juga bagaimana merekrut begitu ya untuk anak-anak dijadikan prostitusi online. Ada nggak sih Mbak cara membentengi anak-anak kita, orang-orang di dekat kita agar tidak bisa direkrut begitu atau sulit direkrut oleh para mucikari-mucikari tersebut? Nah, kalau tadi Mas MK bilang bahwa ini adalah satu potret, kalau saya dari psikologi saya melihatnya adalah ekonomi memang kita lihat ya hedonisme dan gaya hidup. Kalau saya ngelihat ini adalah satu potret betapa parenting skills dan juga fungsi unit keluarga di Indonesia ini berantakan. Bahwa yang namanya punya anak tuh sekadar ya, apalagi kalau di kampung ya, punya anak cebokin sekolahin selesai gitu. Tapi emosional penelantaran itu kan, yang namanya nelantarin anak bukan namanya saya nggak kasih kamu makan. Betul. Emosinya bapaknya berapa kali ngomong sama anaknya. Lagi-lagi bangun emosi terhadap anak dan juga orang tua ini sangat penting untuk membentengi diri dari hal-hal tersebut Habis ya. jeda iklan ini mungkin kita boleh kali ya Mbak Lizzie atau Bang MK kasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah, di zaman sekarang ini mungkin ada kata-kata yang harus orang tua kasih tahu sama anak-anak. Kamu jangan A, kamu jangan B, yang mungkin lebih transparan karena zamannya sudah seperti ini. Tapi nanti habis iklan ya. Dan pemirsa, habis iklan juga kita akan kasih informasi mengenai komunitas Jendela Jakarta melakukan pengembangan pendidikan dan juga mental anak dan terutama pada anak-anak yang kurang beruntung di wilayah Manggarai. Seperti apa nanti usai jeda berikut ini ya. Tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Bikin kepo. Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tata. Pastikan pada semua, hanya cinta yang sejukkan dunia. Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tata. Pasti
Papa.